Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Oktariana SST MKes serta hadirin yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat bertemu pada acara simulasi sidang seminar proposal penelitian saya pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada simulasi seminar proposal saya pada hari ini. Perkenalkan, saya Violina Natasha dengan NIM PO 7124225303, program studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Puskesmas Tanjung Raman, Kota Prabu Muli tahun 2025. Demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan proposal saya. Baiklah, ini bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang ini penelitian saya ini dilatar belakangi oleh imunisasi dasar lengkap terbukti sebagai intervensi kesehatan yang efektif untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Berdasarkan profil kesehatan Kota Prabu Muli tahun 2024, cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi di Puskesmas Tanjung Raman hanya sebesar 53,3%, jauh di bawah rata-rata Kota Prabu Muli, 98,3%, dan tidak memenuhi target nasional sebesar lebih kurang 95%. Data ini didapat dari profil Dinkes Kota Prabu Muli tahun 2024 di halaman 40. Rendahnya cakupan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi tenaga kesehatan, sistem manajemen, maupun faktor eksternal seperti pengetahuan, sikap, dan dukungan keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Tanjung Raman. Untuk rumusan masalah ini sendiri, berdasarkan latar belakang tadi, saya dapat merumuskan masalah apa saja faktor penyebab rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Tanjung Raman, Kota Prabu Muli pada tahun 2024. Untuk tujuan penelitian saya ini terdiri dari 2 tujuan. Yang pertama itu tujuan umum. Tujuan umumnya ini sendiri untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Tanjung Raman, Kota Prabu Muli. Untuk tujuan khususnya itu yang pertama untuk mengidentifikasi faktor ibu seperti pengetahuan, sikap, dukungan keluarga terhadap kelengkapan imunisasi bayi. Yang kedua, untuk menganalisis faktor tenaga kesehatan seperti ketersediaan, beban kerja, dan pelayanan imunisasi. Yang ketiga, itu untuk mengevaluasi faktor sistem kesehatan seperti pencatatan, distribusi vaksin, dan monitoring. Yang terakhir itu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar di Puskesmas Tanjung Raman. Untuk manfaat penelitian ini sendiri itu terdapat 3 manfaat. Yang pertama itu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap. Kemudian itu ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini sendiri menjadi bahan evaluasi bagi Puskesmas Tanjung Raman. Manfaat kebijakan itu menjadi masukan bagi Dinkes atau Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli untuk merancang
strategi peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap. Selanjutnya itu ada bab 2. Bab 2 ini tinjauan teori. Tinjauan teori yang pertama itu imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar lengkap merupakan serangkaian imunisasi yang wajib diberikan kepada bayi sejak lahir hingga usia 11 bulan. Jenis imunisasi dasar lengkap ini meliputi yang pertama itu BCG. Vaksin BCG ini sendiri untuk mencegah tuberkulosis atau TBC, terutama TBC berat pada anak, misalnya TBC meningitis dan miliar. Yang kedua itu ada imunisasi hepatitis atau vaksin hepatitis B, atau bisa disebut yang biasanya kita dengar itu HB0. Imunisasi ini tujuannya untuk mencegah infeksi hepatitis B yang dapat menyebabkan kerusakan hati kronis seperti sirosis dan kanker hati. Yang ketiga itu ada vaksin DPT, HB, dan HIB, atau vaksinnya itu sering kita kenal pentabio atau pentavalen. Tujuan dari vaksin ini untuk mencegah 5 penyakit seperti difteri, pertusis atau batuk rejan, tetanus, hepatitis B, dan Haemophilus influenza tipe B, penyebab radang paru dan radang otak. Kemudian itu ada vaksin polio. Vaksin polio ini terdapat 2 vaksin, bisa melalui oral, bisa melalui suntik, atau yang oral itu bisa kita sebut dengan OPP. Untuk vaksin yang injeksi itu kita sebut biasanya IPV. Tujuan dari vaksin ini untuk mencegah poliomyelitis, penyakit yang menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Vaksin yang terakhir untuk imunisasi dasar lengkap ini, vaksin campak atau MR. Campak ini biasanya untuk mencegah komplikasi seperti pneumonia, diare, dan ensifalitis. Untuk rubella, yang sangat berbahaya bagi janin ini jika ibu hamil terdeteksi infeksi. Untuk vaksinnya ini sendiri, jangka yang diberikan itu untuk HB0 itu biasanya pemberiannya saat 0 sampai 7 hari setelah kelahiran. Kemudian pada 1 bulan, usia bayi 1 bulan itu diberikan vaksin BCG dan polio 1. Untuk bayi 2 bulan itu biasanya diberikan DPT, HB, HIB, dan polio 2 beserta IPV atau biasa disebut pentabio, polio, dan IPV. Untuk yang 3 bulan itu pentabio dan polio 3. Kemudian untuk yang 4 bulan itu pentabio dan polio 4. Dan terakhir untuk 4 bulan itu, untuk yang kelima bulan itu di stop, namun jika di imunisasi sebelumnya belum vaksin seperti DPT atau polio karena demam atau batuk dan sebagainya, itu bisa dilanjutkan di bulan kelima. Kemudian yang terakhir itu ada imunisasi campak pada usia bayi 9 bulan. Kemudian tujuan pemberian imunisasi ini sendiri untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian bayi akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selanjutnya, ini ada faktor yang mempengaruhi cakupan imunisasi. Yang pertama itu faktor ibu. Faktor ibu ini seperti pengetahuan ibu tentang manfaat imunisasi terhadap bayinya. Kemudian sikap dan dukungan keluarga juga berperan penting untuk keputusan ibu. Pendidikan formalnya juga sangat berkaitan, sangat penting untuk kesehatan anaknya. Kemudian yang itu ada faktor tenaga kesehatan. Faktor ini sendiri dipengaruhi oleh kompetensi, jumlah tenaga kesehatan yang bekerja, dan beban kerja.
Kemudian ada faktor sistem. Faktor sistem ini sendiri seperti ketersediaan vaksin, kualitas rantai dingin, pencatatan, dan pelaporan. Selanjutnya ini ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini saya mengambil dari menurut Handayani et al. Pada tahun 2021 menunjukkan bahwa faktor sosial budaya seperti kepercayaan terhadap mitos atau tradisi lokal dapat mempengaruhi kepatuhan orang tua dalam melengkapi imunisasi anak. Yang kedua itu saya mengambil dari penelitian Fitriani tahun 2022 membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar bayi. Yang ketiga itu ada Sari et al. Tahun 2023 menemukan bahwa distribusi bidan dan akses geografis yang sulit menjadi kendala utama dalam pencapaian cakupan imunisasi. Yang terakhir ini ada penelitian dari Putra dan Hidayah tahun 2025 menambahkan bahwa keberhasilan imunisasi sangat dipengaruhi oleh integrasi sistem informasi kesehatan digital yang mampu meningkatkan pelaporan dan monitoring program. Selanjutnya, kerangka konsep. Kerangka konsep ini yang pertama faktor ibu. Faktor ibu ini dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan dukungan keluarga. Kemudian faktor tenaga kesehatan yang dipengaruhi oleh kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, dan beban kerja tenaga kesehatan. Kemudian faktor sistem. Faktor sistem ini terdiri dari ketersediaan vaksin pada fasilitas kesehatan, perencanaan fasilitas kesehatan, serta pelaporan. Yang terakhir itu pencapaian imunisasi dasar lengkap atau biasa kita sebut IDL. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis ini biasanya yang pertama itu H0 atau hipotesis 0. Hipotesis nolnya ini tersendiri tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor ibu, tenaga kesehatan, dan sistem dengan cakupan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Tanjung Raman. Untuk hipotesis alternatifnya ini terdapat hubungan yang signifikan antara faktor ibu, tenaga kesehatan, dan sistem dengan cakupan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Tanjung Raman. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Untuk jenis dan desain penelitian ini, saya mengambil kuantitatif dengan desain cross-seksional. Untuk waktu dan tempat penelitian, saya mengambil wilayah Puskesmas Tanjung Raman, Kota Prabu Muli. Untuk untuk waktunya itu di bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2025. Untuk populasi dan sampelnya, saya mengambil untuk populasinya seluruh ibu memiliki bayi usia 0 sampai 11 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Raman. Sampelnya saya mengambil 30 sampel bayi yang dipilih secara teknik purposive sampling. Kemudian yang terakhir ada variabel penelitian. Variabel dependennya itu sendiri cakupan imunisasi dasar lengkap. Untuk variabel independennya itu ada 3. Faktor ibu seperti pengetahuan, sikap, dan dukungan keluarga. Yang kedua itu faktor tenaga kesehatan seperti ketersediaan, beban kerja, dan pelayanan. Kemudian faktor sistem seperti pencatatan, distribusi vaksin, serta monitoring. Selanjutnya, ini definisi operasional. Untuk variabelnya sendiri itu pengetahuan ibu. Pengetahuan ibu ini pemahaman ibu tentang jadwal dan manfaat imunisasi dasar. Indikatornya saya menggunakan skor kuesioner benar salah. Untuk skalanya, skala pengukuran itu ordinal. Untuk variabel selanjutnya itu sikap ibu. Sikap ibu sendiri adalah respon positif negatif terhadap imunisasi. Indikatornya itu pernyataan Likert.
skalanya ordinal. Kemudian variabel selanjutnya dukungan keluarga. Dukungan keluarga ini adalah dukungan emosional atau instrumental dari keluarga. Indikatornya itu skor kuesioner, skala yang digunakan ordinal. Kemudian variabel selanjutnya, variabel tenaga kesehatan. Seperti variabel tenaga kesehatan ini ketersediaan pelayanan dan beban kerja. Indikatornya itu seperti jumlah tenaga dan jam layanan yang dilakukan tenaga kesehatan. Skalanya yang digunakan itu skala ordinal. Kemudian variabel selanjutnya itu variabel sistem. Pengertian variabel sistem ini pencatatan, pelaporan, dan distribusi vaksin. Indikator yang digunakan itu data sekunder dan observasi. Skala yang digunakan nominal. Kemudian variabel terakhir, variabel cakupan imunisasi. Variabel cakupan imunisasi sendiri adalah status imunisasi bayi lengkap atau tidaknya imunisasi pada bayi tersebut. Indikator yang digunakan data kartu imunisasi atau buku KIA bayi atau buku PINK biasanya kita sebut. Skala nominal. Skala yang digunakan itu skala nominal. Kemudian instrumen penelitian yang saya gunakan itu kuesioner, digunakan untuk faktor ibu. Kemudian wawancara mendalam untuk tenaga kesehatan, observasi untuk fasilitas imunisasi, rantai dingin, dan pencatatan. Untuk data sekundernya itu saya menggunakan profil kesehatan Kota Prabu Muli pada tahun 2024. Kemudian yang terakhir itu ada analisis data. Saya menggunakan analisis univariat untuk distribusi frekuensi dan presentasi. Kemudian analisis bivariat untuk uji chi-square. Tujuannya ini untuk hubungan antara variabel independen dengan cakupan imunisasi dengan p-value-nya 0,05 yang dianggap dengan signifikan. Baiklah, demikian pemaparan simulasi proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Oktariana SST MKes, beserta rekan-rekan mahasiswa yang telah mengeluangkan waktu untuk hadir dan memberikan perhatian. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Apabila selama presentasi tadi terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.